Halo Sinekrip, balik lagi bareng gua Arya, host cadangan. Seperti biasa ya, karena di Sinekrip itu gitu perputarannya. Ada yang cadangan, ada yang magang gitu ya. Dan gua paling sering di sini. Tapi sekarang gua gak sendirian karena gua ditemenin sama insan perfilman Indonesia. Insan. Dari film yang akan tayang, upcoming bentar lagi ya. Baim Wong dan Oka Antara. Thank you. Ini udah datang. Ini dua aktor yang mungkin wajahnya kalian pasti sering lihat lah. Gitu. Bener nggak? Mudah-mudahan pada kenalin ya. Pastilah penonton Sinekrip pasti tahu lah. Gitu. Tapi gimana kabarnya nih Mas Baim, Mas Oka? Baik dong. Gila. Gila. Tampak semangat sekali. Ini hitam-hitam lagi lihat kita semua. Oh iya dong. Itu susah. Saya beda, maaf ya. Sana. Ini biar nyamain ini aja warna. Tunjukin dulu bajunya. Ini ada legend selain Susana Oh iya, juga di bener. sini. Oh iya benar juga. Iya. Penerusnya Susana ya katanya ya ini. Jadi udah tau lah ya, gue lagi bareng sama para cast and crew-nya film Sukma. Horor Indonesia terbaru upcoming ya. Yang mungkin pas video ini tayang kayaknya filmnya tayang juga. Tapi selamat dulu buat Sukma. Thank you. Akhirnya tayang karena gue kayaknya nonton first looknya Sukma itu awal tahun banget. Udah lama banget. Gue penasaran aja nih. Biasanya kalau film horor Indonesia itu trailer itu harus bombastis gitu. Dari door dengan itu. penampakan gitu. Tapi di sini gue lihat Ibu Christine Hakim aja dada-dada itu lumayan dar-dedor gitu. Emang apa yang baru gitu di horor ini di tengah lautan horor-horor Indonesia? Kaki ya, Oh boleh. Mau santai aja anggap aja sendiri. Kayaknya semuanya elemennya di sini baru ya. Cermin sudah lama nggak digunain. Abis itu untuk objek ya. Sama treatment kita walaupun emang jump scare tetap ya itu penonton Indonesia suka, kita nggak bisa untuk pungkiri. Tapi pengenalan jump scare itu kita tidak monoton. Oke. Dan harus ketika selesai film itu mereka bilang memang berbeda pastinya. Dan apa ya, kita kalau saya kan udah beratus-ratus kali nonton ya. Yes. Jadi kalau saya pengennya tuh mereka punya rasa ketika nonton itu sudah tidak horor yang gitu-gitu aja. Oke. Itu yang paling susah sih sekarang karena horor baik banget ya. Yes. Ya. Ini menarik soalnya ini kan kalau bisa dibilang kayak karya Sophomore Baim Wong ya. Asik kalau di album band itu. Sophomore itu kayak kedua sebagai director horor gitu ya. Kan lo kan komisaris basket di sophomore bro. Kan freshman, sophomore, junior, senior. Sophomore. Ya begitulah. Basket gimana? More stupid. Terus juga Mas Oka ini 2 kali kerja sama lagi kan sama Mas Baim. Sebelumnya di Lembayung juga. Ya ada lagi yang sebelumnya berbalas kejam tapi dia gak ngajak. Oke. Iya, itu akan selalu gue inget-inget. Ya kan kalau kata orang kan berbuat baik nah kita gak inget. Tapi ketika dia gak ngajak itu gue Kita ingat terus. Iya gitulah. Tapi akhirnya diajak ya di Lembayung. Gitu. Ya sama lah kayak anggota DPR kita kan. Gak ada. Jangan ya udah. Oke. Ya tipis-tipis aja. Tapi ini ya dari Mas Baim dulu deh. Ini kan kedua kalinya ngedirect horor. Menemukan apa hal yang menarik gitu di karya kedua ini setelah kalau yang Lembayung kemarin kan lebih ke kayak horor konvensional gitu ya maksudnya. Kalau ini kan kayak kelihatan kayak udah beda lagi nih warnanya gitu. Sebenarnya pemilihan pemain juga mempengaruhi ya cerita. Jadi nggak bisa ini kayaknya pemain yang karena susah mainnya, susahnya itu ketika kita nonton 2 kali pun baru terasa ya kenapa dia main begini ya. Oh iya, jadi pemilihan cast itu bukan sembarang kayak ya mau yang terkenal. Oke. Memang kualitas dari aktingnya harus saya perluin. Jadi nanti kalau setelah nonton pasti akan mikir oh iya ya dia begini gara-gara ini ya. Nah itu yang kadang-kadang saya agak berani ya untuk memainkan di porsi horor Indonesia karena takutnya akankah serumit itu, akankah diterima. Nah itu dia. Tapi kalau saya selalu mempelajari dulu penonton maunya apa. Jangan diperibet, dia maunya simple.
Tapi sebenarnya ceritanya tidak simpel itu, dan akhirnya ke depan kesana-sananya loh. Nah itu karena saya paling suka plot twist. Oke. Ya. Itu kesukaan semua penonton Indonesia Iya, kayaknya. Iya. Tapi kalau Mas Oka sendiri, ini kedua kalinya di horornya Mas Baim juga gitu. Apa yang beda? Apa yang bikin ini jadi gue main lagi mau dong gitu deh. Kalau yang pertama itu kan memang benar tadi yang seperti lo bilang masih konvensional lah, perumusan horor pada umumnya. Iya, betul. Dan itu dari kita pertama baca skenario juga udah kelihatan. Ya treatmentnya kita tahu lah bakalan kayak gimana gitu. Tapi ketika pas ditawarin skenario Sukma itu bisa kelihatan sih kalau Baim itu sebagai sutradara ingin mencoba sesuatu yang baru, dan bahkan kita juga sebagai pemain memiliki imajinasi tersendiri, tapi ketika pas dieksekusi sama Baim ternyata beda gitu. Dan sesuai dengan bayangannya dia. Iya, sama-sama ada puzzle-nya, ada teka-tekinya, sama-sama ada revelation-nya, sama-sama ada plot twist-nya, sama. Tapi kalau di Sukma itu buat gue itu Baim berani banget nebelin dramanya. Ya, yang ngebuat kita juga melihat ini sebagai film yang bisa jadi refleksi diri. Gitu loh ya seperti halnya fungsi cermin itu ya. Yang dimana objek yang dia pakai di film ini, dan itu sepertinya akan menjadi sesuatu yang berbedanya itu sangat mencengangkan banget lah. Yang orang pulang dari nonton bioskop itu pasti akan berdiskusi sama temannya, akan dibawa pulang untuk dibahas, dan pasti nanti ujungnya bakalan nanya ke lu atau nanya di DM di Instagram, pasti akan jadi pertanyaan sih itu. Akan nge-review tebel-tebel gitulah tulisannya. Ingat tadi Mas Baim bilang milih case-nya penting, dan kalau dipikir kan ini all star case ya. Ini secara kalau kita lihat gitu kan. All star money. Wah itu jujur sekali ya, betul all star money. Ketok dulu. All star money. Enggak kok. Enggak. Oh serius. Gue ngeri ada orang pajak nonton nih. Sini pro bono bro. Ngerjain film teman. Artis gue. Beneran deh gak ada duit. Enggak ada. Ini ya, pro bono. Yakin gue. Udah jangan datang ke rumah gue buat lagi pajak. Gak ada duit. Kayaknya Fedi Nuril baru pertama ya main horor, bener gak sih? Horor pertama dia. Itu lumayan agak. Itu kaget tuh pas ada pertama. Kok ada Fedi Nuril juga ya? Dia ngeliat Luna Maya gak pakai hijab aja bingung. Oh gitu? Gak pakai hijab gitu. Oh serius? Enggak bro, ini bukan film yang kemarin-kemarin bro. Tenang. Nggak semuanya gitu. Beda. Harus kasih pengertian gitu. Ketok pintu assalamualaikum. Bukan, biasa aja bro. Gue punya istri berapa di sini? Gitu. Pertanyaan pertama bro itu. Ya Allah, gue bilangin orang. Udah kelar nanya adegan sholat. Nggak ada bro, nggak ada. Ada adegan sholat. Improv ya biasa. Iya dia itu pertama juga nggak enak untuk nawarin, bukan nggak enak, sedikit takut untuk nawarin. Film apa Im? Ya apa thriller gitu deh. Tidak mau detail ya. Apa tadi ya? Habis itu dia nanya ada goib nggak? Ada. Horor itu Im, mau ya. Mau atau enggak? Akhirnya dia minta skenario dan 3 hari 4 hari kalau nggak salah ya, dia langsung get back atau nggak seminggu saya lupa. Habis itu baru dia discuss untuk di mana, di rumah. Nah di situ saya udah tahu dia ada ketertarikan, karena kalau dia tuh memang pure untuk ini sih apa cerita. Dia tuh agak bawel. Agak bawel cerita. Makanya dia tuh mau banget untuk filmnya selalu bagus. Yes. Tapi ngomongin skenario juga kan kalau gak salah ini yang nulis Ratih Kumala. Bener gak ya? Yang which is sama Mas Baim juga kan. Ratih Kumala itu anyway mungkin yang belum tahu nulis Gadis Kretek ya. Tahun lalu atau 2 tahun lalu ya lupa. Ya pokoknya itu. Dan kayaknya Doi udah lama juga gak nulis horor gitu. Dan sekarang nulis lagi ini
gimana ini lobby-lobbynya Mas Baim biar convince kepikiran apa tadi selain memilih castnya ini gitu, penulisnya juga ini untuk film horor ini, itu gimana tuh pertimbangannya? Menarik sih soalnya kan kita lihat banyak penulis horor Indonesia kan yang udah jam terbang bikin horornya banyak banget gitu. Tapi ini menarik juga gitu. Kalau saya lebih ke penulisnya, karena penulis sudah susah, penulis sudah di tag semua sama PH-PH yang bagus, susah sekali untuk kita minta skenario. Akhirnya kita kenal satu-satu dari teman-teman juga, kenal ini atau enggak, atau kita lagi ada produksi, akhirnya minta sendiri untuk dia nulisin. Nah kalau Rati ini kebetulan kan itu dia mungkin lagi nggak ada kali ya. Habis itu saya nawarin dan dia mau. Tapi yang paling saya salut dan menyenangkan untuk kerja sama Rati Kumala itu kesabarannya ya. Untuk duduk berdua dan berdiskusi dari 1 sampai 80 sekian scene ya kita itu pas di Sukma. Kesabarannya itu sih yang buat saya, knowledge-nya dia juga, yang paling penting kan kalau misalnya buat skenario itu lebih ke kita yang berdiskusi, bukannya timpang tindih ya. Bukannya betul. Dia mau tulisan dia ditulis atau enggak tulisan saya ditulis. Nah itu yang kadang-kadang ego-ego itu yang susah ya, karena penulis juga lumayan punya egonya tinggi kayak pemain lah. Dan yang kalau biasanya nih kalau kita nonton horor Indonesia, terutama gue gitu ya, yang kayaknya tiap minggu ada satu gue harus nonton gitu horor Indonesia gitu ya. Mostly bakal kelihatan ada formula gitu di filmnya itu kan, karena biasanya orang-orang di belakang layarnya masih sama gitu kan. Jadi either itu dari penulisnya or direkturnya gitu. Jadi kita nemu pattern gitulah biasanya. Tapi kan kalau ini orang yang beda lagi nih yang gue sama sekali belum tahu gitu. Jadi ya menarik juga sih. Rati gitu. Salah satu penulis yang bisa menulis semua genre ya. Kalau saya bilang kalau kita bicara Oka Aurora di dramanya kuat banget. Memang ada sih mereka genre-genre tertentu yang mereka jago ya. Kalau menurut saya seperti itu, karena penulisan saya sekarang udah lumayan agak mengerti karena udah beberapa skenario, ada 2 yang saya handle benar-benar dari scratch ya. Jadi saya tahu persis kepala mereka, cara penulisan mereka, asisten mereka seperti apa. Tahu kita tahu banget. Oh dia begini nih. Kalau kita belajar ya, makanya harusnya main jago-jago supaya kita tambah jago lah. Kalau setahu gue nonton film, maksudnya kayaknya jarang banget main horor. Jarang banget. Kayaknya setahun tuh gue tahu dari 2022 itu kayaknya cuma satu tiap tahun, bener nggak? Iya bener. Ya berharapnya sih ada banyak ya. Oh jadi sebenarnya pengen ya. Soalnya kan mesti cari duit gitu. Jujur loh. Jadi kalau sedikit tuh nggak tahu itu lo lagi nyindir gue sedikit banget tawaran horornya. Enggak, justru penasaran. Kenapa Mas Oka jarang? Apakah emang bukan genre yang benar-benar diutamakan atau sebenarnya gini sih ya, horor itu membuat gue pribadi sebagai aktor itu justru permainan yang cukup menarik buat pemain film gitu. Karena kan kalau horor itu kan peran utamanya selalu dimulai datang ke suatu tempat sebagai orang yang tidak percaya, kayak tidak believe, lalu di ending dia jadi believe gitu kan. Dan proses tidak percaya menjadi percaya itu kan sesuatu grafik emosional yang menarik dan cukup sulit untuk diolah ya gitu. Karena dia berhadapan dengan orang yang di sekelilingnya yang tadi yang gak percaya akhirnya jadi percaya. Terus gimana dia mengungkapkan rasa penyesalannya kayak gitu-gitu loh. Jadi main film horor itu justru dramanya kuat banget selama direkturnya ngasih treatment drama yang cukup gitu loh. Jadi memang horor itu memang sebuah genre yang selalu menarik buat gue sih. Apalagi Sukma. Wah, menarik nih. Bagus banget dong. Asik. Ya mungkin sutradara lain yang pengen bikin horor terus nih Oka. Antara udah terbuka saya. Sukma, Tembayung. udah terbuka banget nih ya horor. Tapi kalau ngomongin referensi nih, terutama buat Mas Baim nih.
biasanya horor Indonesia itu referensinya banyak ya. Tapi gue penasaran sih. Soalnya kalau gue pribadi, gue liat trailernya ini, gue inget ke satu film. Apa aja? Coba kita jujur nih, apa? Kayak inget satu film luar tapi ya. Apa? Oculus judulnya. Itu filmnya Mike Flanagan. Iya. Soalnya ngomongin sama-sama cermin gitu, cermin yang punya. Lu pengen agak susah tuh nyari tayangannya, bro. Gue nyari-nyari. Oh ya, tapi tahu kan ya, Mas. Itu. Maksudnya jadi gue kayak menarik karena udah lama itu, Oculus udah lama banget itu, film tahun 2000 berapa ya lupa. Dan ya menarik sih ngomongin ada entitas yang gak kelihatan gitu di cermin itu. Buat film ini sendiri gimana? Ada beberapa referensi yang Mas Baim coba ambil gitu? Pastinya melihat yang film cerminnya itu pasti Oculus, Candyman, sama juga film Nirino, tapi udah susah nyarinya. Oh iya. Kita mau tahu film Indonesia terakhir untuk versi cermin itu sebagaimana, CGI-nya, ceritanya di mana. Pasti kita data semuanya. Nggak mungkin saya buat sesuatu tuh nggak mungkin dengan nggak data. Sama kita luar tuh terakhir berapa? Kayaknya 2018 kalau nggak salah Oculus itu ya. Jadi buat gue pertama data, baru kita bikin. Nah kalau yang tadi nanya dengan porsi pemain itu sebenarnya pertanyaan bagus. Karena gue pemain, bro. Oh iya, betul. Karena kalau gue tuh nggak suka ketika ada di satu skenario yang nggak stand up. Ngapain gue ambil filmnya. Nah ketika gue nulis itu gue selalu memikirkan karakter mereka semua yang bermain. Makanya agak sulit sih kan. Tapi kita jadi mengerti gimana caranya dia itu mau main ambil di situ. Tapi porsinya itu bukan masalah dikit kecil, tapi lebih ke arah memang ada karakter di situ yang stand up. Dan di Sukma itu hampir semuanya kita benar-benar event yang tidak ada karakter tadinya, seperti Asri Welas itu nggak ada. Tapi tiba-tiba dengan beberapa scene yang akhirnya stand up dia, tapi kita dengan pakai cara kita, bagaimana cara, nggak boleh ada satu pemain pun yang cuman begitu aja. Nah itu yang sulit sih. Nah kalau balik lagi referensi itu pasti banyak. Apalagi sekarang kita horor banyak banget ya. Di zaman sekarang sudah agak lumayan mudah untuk kita membuat sesuatu ya. Mau itu suatu bidang yang baru atau enggak film. Kita bicara film, gue belum pernah ngedirect. Tapi gue akan mencuri shot-shot dari yang gue suka ketika gue punya skenarionya. Yang akhirnya bisa dirubah sesuai yang gue mau. Makanya setiap reading gede gue selalu ingetin semua pemain, jangan diapalin ya, karena pasti akan berubah sesuai dengan si setnya. Pasti nggak mungkin nggak, pasti. Jadi buat gue sekarang zamannya memang kita pinter-pinter, tapi ketika kita nyontek pun tidak boleh plek-plek. Iya betul. Karena akan ketahuan. Udah pada banyak yang nonton ya sekarang. Kita aja, saya nggak bisa bilang filmnya ya. Ketika jangan. nonton aja, ketika nontonnya terlalu kelihatan nyonteknya. Nah kalau di Sukma itu, ya karena memang saya dulunya mungkin juga, saya pernah jadi YouTuber juga. Kita pernah melihat juga konten orang, tapi nggak mau kelihatan. Sebenarnya versi sama, tapi ini skupnya lebih gede. Gimana itu adalah samar, abu-abu, tapi orang nggak akan tahu. Malah kita punya identitas sendiri akhirnya, yang orang akan melihat ini beda, nggak ada yang ngikutin mana-mana. Sama seperti yang nanti ada itu ya, apa, injek sesuatu itu oke loh bro. Itu jangan salah, itu kan suatu hal yang gue coba tapi pakai ada barang Indonesia apa ya, gue bilang, gue tuh selalu gitu di film gue. Harus ada barang Indonesia, harus ada suatu Indonesia yang ada di situ yang ada orang tahu itu. Dan itu Jamshare itu works banget bro yang itu. Arifan lokalnya banyak lokal banget ya. Iya gitu sih. Ya intinya sih referensi bisa dari mana aja, yang penting bisa diterjemahkan dengan gaya sendiri kali ya. Yang penting dibikinnya bagus. Yang penting bagus. Yang penting bagus aja. Kelasnya ada, nggak malu-maluin. Kan apalagi ada mereka semua bro. Kalau filmnya jelek kita yang jelek. Mereka sih terima duit. Ini lagi nih. Ketua Dirjen Pajak. Gratis. Kasih nasi bungkus doang, kasih makan. Di tengah lautan horor Indonesia gitu yang sekarang lebih bergantung ke IP yang udah ada gitu kan. Terus sekarang Sukma datang dengan ide original, bikinan sendiri gitu. Biasanya kalau di luar kan ada superhero fatigue gitu ya. Ketika orang udah mulai lelah gitu nonton film superhero. Nah mungkin di Indonesia
lagi ada masa-masanya horror fatigue nih gitu kan. Ketika tahun ini kalau menurut data nih ya, seingat gue tahun ini menurut data tahun lalu itu horor Indonesia yang 1 juta penonton itu kayaknya lebih dari 5 film kalau tahun lalu. Tapi tahun ini kalau nggak salah baru 2 deh horor Indonesia. Ya yang lain itu ada gede tapi nggak pernah nyampe 1 juta gitu. Nah ini apakah ini horor fatigue kita gitu ya, dan emang butuh ide baru gitu. Nah yang main Sukma tawarin gitu, ini oke nih cerita baru nih, cerita fresh gitu. Saya nggak tahu ya, dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah melihat data horor lagi berkembang atau nggak drama nangis-nangis pernah juga, komedi juga pernah, horor komedi juga pernah. Nggak pernah lihat dari situ. Saya cuman pengen bikin film bagus karena kayaknya penonton Indonesia sekarang sudah mengerti film bagus dan tidak. Yes. Dan salah satu yang gue suka dari platform lo Cinegrip ya, itu mengerti apa yang diomongin sama mengerti konteks film. Yang kadang-kadang tapi sekarang udah mulai gak tega. Dulu tega banget. Masih tega sekarang. Umur aja sekarang udah jadi kayak tapi buat gue otentik dan mengerti itu yang harus memang penonton tahu. Tapi ya terkadang kita juga harus menjaga juga sih, gak salah juga ya. Cuman balik karena konteks itu menurut gue nomor 1 sekarang. Bukan masalah horornya, bukan masalah dramanya, bukan masalah nangis-nangisnya. Lebih ke konteksnya, harus film bagus. Penonton sekarang udah nggak ini kok, nggak dia tahu kok. Udah pinter lah. Udah pinter kok. Editing dia udah tahu, musik dia udah tahu, grading dia udah tahu. Kemarin ada filmnya, kok grading gini, hebat juga ya. Mereka komennya grading semua, itu dia. Ya intinya mah apapun itu yang penting bikin film yang bagus. Film bagus, sudah film bagus sih. Itu intinya guys. Jadi sebenarnya emang bener nggak ada yang namanya fatigue gitu sama sebuah genre ya kalau. Enggak sih kayaknya. Mungkin karena bener sih, tapi dipikir-pikir superhero juga orang bilang superhero fatigue, tapi sebenarnya beberapa terakhir belakangan ini ada juga yang oke gitu. Cuman karena image-nya kayak gitu kali ya. Yang menarik sebenarnya Jumbo pas dia berhasil animasi ya. Coba ada yang berani nggak buat lagi karena itu mahal banget loh. Itu benar, itu maksudnya ya karena tesnya udah. Kalau kita kan perlu tes doang. Iya betul. Dapat nggak? Nah ketika udah dapet tinggal siapa yang berani coba setelahnya, karena mahal banget bro. Iya. Mahalnya tuh mahal banget. Kita nggak bisa bilang angkanya. Mahal tuh mahal banget. Iya, nah itu dia menariknya. Tapi ada yang setengah-setengah. Dia mau kartun, mau animasi, tapi setengah-setengah. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Harus all out ya. Nah itu dia menarik. Tapi sekarang tesnya udah ada. Memang kepikiran buat juga lagi yang ini. Yang dubbing. Oke. Diajakin lagi berarti Mas Oka. Bagus. Dong bro. Dong. Kan gue kan selalu gratis. Di depan kamera. Iya kan. Buat itu 3 tahun bro. 3 tahun 5 tahun. Paling cepet 3 tahun. Udah nanya, gue mau buat bagus berapa 3 tahun. Oke deh. Akhirnya udah sekarang mau buat skenario. Oke. Dari pre-produksi dulu lah ya. Dikit-dikit dicicil dulu lah ya. Iya. Kalau buat Sukma sendiri proses produksinya berapa lama kalau di total Mas? Skenario itu setahun. Setahun 2 bulan lah kita ini habis. Berarti setahun 2 bulan, setahun 4 bulan. Setelah Lembayung langsung gitu. Atau pas Lembayung ada udah ada ini bibit-bibit kita berapa lama ya? Penulisan udah berjalan pas waktu Lembayung. Oke. Pas waktu Lembayung iya. Setahun lah bro. Semua skenario gue tuh setahun kayaknya. Yang paling cepet tuh 8 bulan. Oke, ya sih emang lama sih pasti. Tapi kalau dari skenario sendiri ke Mas Oka nih sebagai aktor gitu, menurut Mas Oka sendiri kalau ngeliat skenario nya Sukma, ketika nanti syuting itu emang stick to the skenario atau ada sedikit perubahan permainan ketika di set atau gimana gitu? Atau Mas Baim ini tipe director yang open minded gitu, maksudnya yang apa namanya? Gua menerima masukan-masukan, atau yang tipe director yang otoriter kan ada yang kayak gitu kalau di film yang benar-benar lu harus sama gitu ya. Kalau gue sih sebetulnya tipe yang harus diarahin ya. Diarahin. Kalau Baim tipe director yang ngebebasin. Gak apa juga gitu loh. Karena kalau dibuat gue sebagai pemain itu semakin gue dibebasin, gue semakin gak tahu arahnya gitu loh. Dan kalau ada yang ngarahin, bukan berarti gue nggak bisa ngasih penawaran, tapi gue akan ngasih penawaran seliar mungkin, nanti tinggal diarahin. Bukan yang gue main seenak gue gitu. Jatuhnya kayak jadi diri sendiri kan jatuhnya. Jadi di sini sangat fun kerja bareng sama teman, dan
memang susah sih menemukan menemukan apa yang Baim bayangin di kepalanya dia. Karena dia setiap hari itu pasti terinspirasi sama hal-hal yang di luar rencananya dia gitu loh. Kayak ganti set. Oke. Gitu. Karena kan jadi ada perubahan-perubahan kecil gitu lah. Setiap saat. Karena kan seniman tuh kan ngebayangin film pas lagi reading di ruang reading sama ngerjain film di set film kan beda ya, Em ya. Nah, jadi tahu-tahu dia ngeliatnya kenapa nggak gini ya, kenapa nggak gini ya, akhirnya perubahan. Oke. Itu sih yang menariknya. Betul. Emang seringnya juga paling menyenangkan malah ketika kita tidak on script buat saya. Oke. Paling seneng karena saya nggak pernah tapi jangan ikutin ya, nggak pernah pakai storyboard. Oke, nggak pernah. Dari emang langsung Nggak aja pernah, gitu. Oke. Jadi tapi jeleknya itu cuma di kepala kita. Yang tim tuh nggak tahu. Itu yang minusnya. Tim kita tuh ngapain? Semuanya itu di kepala. Tapi benar kata Oka, malah itu yang buat gue itu hidup, maksudnya enggak kayak tersistem kepalanya ya. Kayak kita tuh, kita orang seni sih ya. Kita ngelihat begini aja nih udah beda blocking. Kita waktu itu kalau misalkan kita bicara Lembayung, paling saya rasain tuh pas setnya itu dokter gigi. Lama kecil amat ya. Beda udah langsung di kepala. Udah langsung beda semua. Nah itu dia, kalau di Sukma rumah nomor 1. Rumah itu yang paling susah buat saya. Looks luar sama looks dalam. Untungnya Ipung itu menyenangkannya dia mengerti posisi saya. Saya orang baru, saya perlu di guide. Ini enak nih ruangannya nih. Nembus sana dari sini ini. Oh gitu ya. Kalau dia tuh lihat jauhnya ya. Terus kalau misalnya nyambung dari sini ke sana tuh, yang ini dia bilang itu, oke. Nah itu, saya tuh dan Alan di art ya, oh my god, itu kita nggak perlu kita ini nanti washnya begini dong, ini enggak, dia mengerti semuanya di kepala. Dan TC sama. Ini gue gak usah diapa-apain ya, washnya gak perlu diiniin, semuanya kelihatan natural. Jadi tim itu balik lagi ya, taste director itu penting banget sih. Taste director itu terakhir tuh sebenarnya saya marahin satu kemarin tuh, udah tinggal sehari 2 hari saya molok. Ada yang bilang ketika kita preview kemarin tulisannya gak kebaca. Salahnya dia cuman masalah terang sama gelap. Saya sampai berapa kali tuh Putro kirim, akhirnya untung saya tak pasang TV gede. Loh kok ada yang beda ya, ternyata dibesarin sama dia si fontnya, bukan terang kecil. Itu aja gak bisa dibohongin karena dia teksturnya kelihatan. Dan saya langsung bilang sama dia, lo gedein ya nih ya. Jangan bro, moodnya langsung berubah bro. Udah kayak murah, kayak kita nonton apa gitu di ini tuh gak bisa bro. Itu cuma beda berapa senti, beda 0,5 1 senti aja kita nggak bisa dibohongin. Nah itu balik lagi ke taste ya, taste-nya si director ketika ngelihat sudut ruang segala semua. Nah kalau taste itu kan nggak bisa dipelajarin, itu otodidak. Muncul dengan sendirinya. Rasa juga kalau pemain ya, rasa itu nggak bisa dipelajarin, dia otodidak. Kalau gue lihat sih ini horornya ada sisi-sisi psikologisnya gitu kali ya, psikologi horor gitu kan. Dari Mas Wes sama Soka punya rekomendasi nggak? Punya apa gitu yang berkesan terakhir gitu nonton horor film yang setipe gitu? Ada nggak kira-kira? Ada yang setipe gitu? Mungkin gue tuh suka banget, kemarin sempat ngomong sama Baim, gue tuh suka banget sama Ghost Train. Oh Ghost Train, itu buat gue gila sih. Iya, itu kayaknya pernah tayang di bioskop ya? Gue belum nonton. Korea kan? Bioskop di XX. Pernah tayang di bioskop itu. Mungkin jadi film horor favorit gue. Karena buat gue kan gue kan biasa di drama ya, dan gue sangat mencintai penulisan skenario. Dan itu kalau gue nonton Ghost Train tuh, gue bisa ngebayangin pasti yang suka nonton Ghost Train adalah orang-orang yang suka sama penulisan skenario. Karena permasalahan baru dimulainya lama banget. Baru 50 menit. Berikutnya 50 menit pertama itu kayak menceritakan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di karakter yang lain.
bukan di karakter utama, tapi bisa menarik. Korea emang lagi Korea selalu ada aja gila film-film idenya ada aja gitu gila. Oke. Eksekusinya bagus banget. Nah itu juga yang bikin Korea stands out kali ya di Asia ya untuk saat ini. Kalau Mas Baim ada? Klise sih sebenarnya. Conjuring Gak tahu kenapa suka banget. Udah nonton semua horor, nempel banget dari warna, dari cara dia untuk yang tepok itu yang paling brilian ya, yang tepok itu. Buat gue, dia dan pemainnya juga bagus-bagus juga sih. Buat gue nggak tahu ya, baliknya tuh ke sana sampai nonton berulang-ulang lagi sampai memang dia paling susah kan ketika kursi jalan-jalan yang itu kayak gitu atau nggak orang tuh ya bikin kita bener-bener takut dan juga kejadian. Biasanya jadi cuman ya begitu aja, nakut-nakutin penonton. Tapi kalau ini tuh penempatannya pas, caranya pas, adegannya pas, cutting scene-nya pas. Jadi buat gue pinter nih orang, gue bilang. Akhirnya sekarang saya suka nonton film lama. Iya. Tapi sekarang dari segi director yang itu curi-curi shot. Kalau dulu kan menikmati film. Sekarang melihat, itu dia. Tapi kalau ngomongin film Indonesia ada nggak? Ini penasaran. Yang berkesan aja, terakhir ini ada nggak? Mas Oka, Mas Baim mungkin bebas. Nggak horor nggak apa-apa. Bebas apapun itu. Siapa tahu ada yang tonton terus kepikiran terus gitu sampai sekarang. Sore. Wah mantap. Sore karena treatment baru, dikemas dengan bagus, aktingnya bagus, sabar, pendarakannya, penulisannya juga sabar. Walaupun diulang-ulang terus dia nggak takut, terserah mau orang mau mikir apa, yang penting mau buat begini. Yang akhirnya endingnya juga bagus. Gue bilang sih Sore karena sama film dia yang Hitam Putih juga itu suatu hal yang saya bilang. Ya dia pendobrak sih ya. Dan dia punya taste, dia juga jago ngedirect. Buat gue dia salah satu dari dua orang yang gue kagumi. Joko Anwar dan Timo. Langsung dijawab. Dan Timo. 3 berarti ini. Iya 2 orang dan kalau legend Garin Nugroho. Wah, mantap. Sore masih main kayaknya di bioskop. Masih ya? Mungkin masih ada di Jakarta. Mas Oka, ada penasaran ini jangan film lo. Gue sorry banget ini gue harus jujur ya karena ditanyain kayak gini. Gue tuh suka banget sama Ice Cold. Oke, ini yang di Netflix ya. Wah itu Jessica Wongso. Ini gila sih. Itu tuh dokumenter. Itu gila sih. Maksud gue kan gak ngikutin kasusnya soalnya kan. Iya. Terus itu film itu kan dia beropini kan, tapi belum tentu benar. Ngebikin kita jadi beropini. Bapaknya nih gila, lu lihat deh caranya dia ngejawab pertanyaan-pertanyaan wartawan kayak begini gitu loh. Jadi akhirnya jadi provoking. Ya kan, memprovokasi kita untuk berpikir kalau yang melakukan ini bapaknya. Dan ternyata kalau kita ngelihat cara penulisan skenario dokumenter itu memang harus seperti itu, sah-sah aja. Bedanya pembuat film dokumenter sama jurnalis itu, jurnalis tuh memaparkan fakta dan harus menyajikan tayangan yang sesuai yang narasumber inginkan. Tapi ketika filmmaker dokumenter bikin itu, dia akan menanyakan sebuah pertanyaan yang provoking, ibaratnya kayak Najwa Shihab itu. Tapi ini lebih provoking dan itu di capture dan akan ditayangin yang itu. Gitu loh. Jadi ngebikin kita buat berpikir juga gitu loh. Materi-materi di Indonesia kan banyak yang bisa dibikin dokumenter. True crime gitu ya. Baik true crime atau corrupt crime atau apa. Corrupt crime kebanyakan. Itu banyak yang bisa dibikin menarik gitu loh. Tanpa harus bermaksud untuk yang sifatnya ini memprotes gitu loh. Kalau Ice Cold kan dia gak memprotes. Dia cuman menghadirkan sudut pandang aja. Akhirnya kita jadi beropini, itu sih. Kebanyakan kalau gue ngeliat dokumenter tuh isinya kalau nggak info Wikipedia gitu loh ya kan, sama ya itu yang terlalu keras gitu loh.
kita tuntut keadilan. Yang kayak bukan gitu bro. Nggak bisa nonton kayak gitu juga. Kalau dia tuh pelan, halus, tapi tahu-tahu pas udah selesai, sebetulnya ini bukannya yang ini gini ya. Nah itu kayak nonton film Sukma. Habis kelar nonton, sebetulnya ini nggak sih? Semua sekali. Itu kalau mau tahu rasa penasaran kayak gimana, nonton Sukma 11 September. Oke deh, ini terakhir nih sebelum menutup, gue tuh selalu penasaran nanya ke tiap guest star yang kesini gitu ya, terutama para filmmaker, aktor, director di zaman serba internet sekarang gitu, ketika bentuk kritik sama review film udah mulai banyak gitu kan, semua orang bisa beropini gitu di media sosial atau dimanapun. Gue selalu penasaran menurut kalian gimana sih sudut pandang kalian gitu ngelihat sekarang udah tumbuh gitu kritik-kritik film, review film gitu dimanapun platformnya gitu. Ini gue punya pendapat yang unpopular opinion. Unpopular ya. Jadi gini ya guys, ya buat teman-teman kritikus film yang suka nonton film gitu, itu sebetulnya ada baiknya. Ini karena gue pernah hampir sama teman gue sama aktor itu pengen bikin sekolah, pengen bikin ekskulnya di sekolah anak, yaitu belajar semua departemen di film itu wajib belajar tentang penulisan skenario dan acting. Maksudnya gitu. pengen bikin ekskul gitu. Nah itu termasuk kritikus film. Jadi ketika kritikus film belajar acting dan penulisan skenario, itu kalian semua, kita semua akan berbekal pengetahuan cara memandang film seperti apa. Karena gue sorry nih, mohon maaf ya, karena gue dikasih platformnya. Enggak mentang-mentang ada film yang menang penghargaan di luar negeri, itu enggak bebas kritik. Jadi boleh lo bilang filmnya boring, boleh lo bilang filmnya nggak bagus gitu loh. Kita kan juga nggak tahu barter apa yang terjadi antara filmmaker dan festival di luar negeri. Apakah dia bagian dari programming, apakah dia ini. Jadi ini notion yang harus dilanjutkan secara baik gitu loh. Maksudnya kan lo juga nggak pengen kan gue datang sini, gue baru bikin film Sukma 2 masuk festival mana? Arizona State University Film Festival. Kan juga pasti lo jangan ketawa. Tapi karena kita nggak bawa nama Arizona dan State gitu, kesannya kayak keren gitu, kan bukan berarti dipuji juga gitu. Nah itu yang bikin kayak ini film gue di sini nih, bagus kan, bagus nggak, gitu loh. Jadi kayak boleh nggak sih gue beropini lain gitu loh. Nah itu kalau kita bisa ada di tahap kritik sama kayak gini, kita akan melangkah ke yang lebih baik lagi. Jadi jangan anti kritik gitu. Nah dengan cara kayak gitu filmmaker jadi tahu kekurangannya apa, betul, akan harus berbuat apa gitu sih kalau menurut gue. Harus terbuka ya. Yes, sekali. betul. Gimana kalau Mas Aim? Apa ada sepatah dua patah yang beda? Sebenarnya kalau gue pribadi itu sukanya jujur. Bener kata Oka. Jujur itu kadang-kadang membuat orang itu menjadi lebih baik. Enggak membuat film dibeli OTT segini, untungnya segini. Nah, akhirnya filmnya jelek. Tapi sekarang kritikus juga, karena memang banyak film-film yang akhirnya itu adalah menjadi pekerjaan mereka untuk mereview. Buat gue itu gak salah. Dilemanya seperti apa? Dilemanya gue gini, kayak maaf ya kita bilang quote dulu lah. Makanan gak enak, dibilang gak enak, bukan membenarkan dia. Tapi langsung ada persepsi lu ngancurin setelah buat mahal-mahal bermiliar-miliar. Sama seperti film. Ada yang bilang tidak bagus, tiba-tiba lu kenapa ngomong gitu, lu merusak dengan apa yang sudah dibangun. Sebenarnya dilemanya tergantung hati nurani kita balik lagi ya, mau kemana. Cuman ada gak baiknya, tidak ada perkembangan yang bagus, yang akhirnya semua kata-katanya aman, yang akhirnya termotivasi untuk buat film bagus dan benar kata Oka mengerti kesalahannya di mana. Makanya gue suka sama kalian itu lebih ke frontal, apa adanya. Sama seperti gue misalkan mau podcast, ini pertanyaannya gue paling gak mau tanya dia, gue paling gak mau. Lu tanyain aja nanti apa adanya.
Karena gue tidak perlu menyeting semua jawaban untuk membaguskan narasi. Sama semuanya seperti itu ya, apa adanya aja. Bagus-bagus, jelek-jelek. Nah kalau kayak begini tuh perkembangannya bagus banget bro. Indonesia tuh maju banget, profitnya juga untuk yang film itu Hollywood udah 20-25%, Indonesia tuh 75% sampai 80%, bagus banget. Cuman untuk ngembanginnya itu memang ini ladang buat mereka, kritikus segala semuanya ladang. 4 film 1 minggu, bayangin aja. Semuanya perlu mereka. Kaliin 4 kali 4 tuh 20 4 kali 4 tuh 24 16 salah 4 kali 4 kali 4 16 16 di 1 bulan buat gue itu untuk belum lagi yang Hollywood. Tapi gini loh, susah untuk memposisikan ke mereka sih bro. Susah, kita nggak bisa juga menjudge mereka. Ya tergantung merekanya aja lah. Bagaimana cara nyetirnya. Buat gue apa yang mereka lakukan selama ini sudah bagus, membantu juga kita semua. Iya tinggal gimananya aja, mudah-mudahan juga iya dengan sendirinya perfilman Indonesia tanpa kita terlalu mengkonserkan mereka seperti apa, maju gitu aja sih. Kalau gue pribadi sih gue bukan tipe orang yang lihat kritik atau review sih sebelum nonton ya. Kalau gue pribadi gitu. Kalau gue tuh lebih ke kayak nonton aja dulu gitu. Biasanya baca atau nonton review itu ketika selesai gitu. Jadi biar menyamakan apa pendapat, oh ternyata gue beda sama dia di sini gitu kan. Jadi biasanya tapi kecenderungannya gue lihat penonton Indonesia sekarang itu lebih maunya lihat dulu gitu. Sebenarnya sih ya nggak salah juga, cuman alangkah lebih enaknya sih sebenarnya experience dulu aja gitu biasanya. Kan kita juga sering minta dipromoin lah yang pastinya ya. Kadang-kadang mereka kirim dulu videonya. Oh iya. Gue tuh nggak pernah lihat, nggak pernah. Buat gue apa yang lo iniin mau bagus jelek tayangin, gue bilang. Karena balik lagi kita dari pertama bikin itu sudah tahu as a quality itu sama film kita harus bagus. Mau lu kritik, gue gak pernah nonton bro. Ini udah aman, bahasa dia aman belum? Udah aman belum? Enggak pernah gue play. Aman, udah. Mau apapun aja. Itu dia. Oke, nonton ya Sukma. Jangan lupa. Ada yang harus disiapkan nggak sama penonton terakhir nih sebelum nonton Sukma? Selain ngajak orang lagi gitu. Paling seru di sini adalah kita nembus 13 tahun. Itu cita-cita salah satu. Oh gitu. Ya, ini PG-13. 13 tahun. Tadi juga kita pikir aduh gak bisa nih. Tapi pengen banget cita-cita untuk dapat 13 tahun ke atas ya. Dengan konsep yang lumayan seperti Sukma ya. Alhamdulillah bro. Nonton ya 13 tahun. Kelas 6 SMP dan lain-lain. Berarti udah menjangkau kalangan yang lebih luas ya. Iya. Oke, kalau kayak gitu. Thank you banget buat Mas Baim dan Mas Oka untuk kehadirannya ngomongin Sukma dikit-dikit ya sama perfilman secara general. Semoga nanti pas tayang banyak yang nonton. Amin. Dan ini didesain satu film kan, bukan Sukma 2, Sukma 3, gue gak tahu. Oke, aja lah. Kan biasanya ada yang kayak begitu. Selama ada guenya. Oke, sama Mas Oka main terus. Berarti udah spoiler nih, Mas Oka tidak akan mati di film ini. Gak tahu, kan itu kepengennya gue supaya diajak lagi. Immortal. Iya. Biasanya gitu kalau ada karakter yang mati udah kelar. Yang jelas kalau karakter gue mati, gue akan convince dia udah Sukma kelar, lanjut film drama bro. Ganti film baru ya. Yang main gue udah. Oke kalau kayak gitu. Gratis tapi itu syaratnya. Jadi ya gue gak dibayar loh. Sekali lagi ya diingatkan. Oke, thank you banget dan jangan lupa ya guys, Sukma udah tayang mungkin ketika video ini tayang. Jadi selamat menonton. Oke, bye-bye. Bye-bye.